Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini kita ingin membahas tentang sistem tersebar dari buku Cookbook Python Parallel Programming Second Edition. Di sini referensinya dari GitHub langsung, yaitu chapter 2. Nah, ini chapter 2 yang telah saya download tadi dan saya pindahkan ke Spider. Dan juga kita ingin disuruh menjawab beberapa pertanyaan atas si codingan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 11, 12. Lalu di sini pertama sekali kita ingin menjalankan, tadi sudah saya buat dari sini rangkuman saya. Pertama, apa itu thread definition. Kita ke thread definition dulu. Nah, ini kita copy dulu ke notepad supaya lebih gampang. Nah, ini thread adalah suatu alur eksekusi yang dapat dieksekusi secara paralel dan bersamaan dengan thread lainnya. Seperti ini, seperti contohnya di codingan thread definition. Nah, ini ada fungsi myFunction, lalu set number, lalu ada fungsi main yang menjalankan si myFunction ini. Kita coba saja dengan perulangan for range sebanyak 10 ya. Jadi sebanyak 10 kali perulangan. Nah, perulangan. Nah, berarti sini print kan myFunction called by thread n 0123456789 karena ada 10 kali perulangan. Nah, seperti itu si thread itu bisa melakukan atau menjalankan beberapa thread secara bersama atau paralel, seperti itu. Karena ini myFunction dapat diakses si fungsi main gitu. Lalu yang kedua tentang mendefinisikan thread dengan kode program. Mendefinisikan thread dengan kode program yaitu determine. Nah, ini saya referensinya juga dari sini tadi, dari si buku yang si Cookbook Second Edition. Kode thread udah. Lalu ini determine ya. Determine seperti ini. Ini ada function A, function B dan function C dijalankan secara paralel ya. Paralel, lalu memakai start lalu join. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, function A starting, function A exiting, B exit, C exit, itu sebuah paralel gitu. Mengapa? Karena menggunakan thread dengan instansi dengan fungsi target lalu dipanggil mulai metode untuk memberikannya memulai pekerjaan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tentang identifikasi thread yang berjalan ya. Identifikasi thread yang berjalan.
Oke, di sini ada myThread.class, artinya di sini thread yang berjalan saat ini menggunakan argumen untuk mengidentifikasikan atau memberi nama thread. Setiap instan thread memiliki nama dengan nilai default yang dapat diubah sebagaimana thread dibuat. Lalu yang keempat, bagaimana cara thread pada subclass. Pada subclass langsung ke codingan. Pada subclass kita coba codingan yang ini, myThread class ya. Yang subclass itu adalah pewarisan dari thread yang dibuat lalu digunakan lagi gitu. Seperti apa ya? Seperti turunan lah, Sini ada myThread class, baru di sini diturunkan si myThread classnya dengan si fungsi main tadi. Nah, seperti itu. Karena si fungsi durasi ini diturunkan ke fungsi main. Nah, ini ada time. Kita coba running. Nah, itu hasilnya adalah seperti itu. Lalu kita coba yang lainnya. Bagaimana sinkronisasi thread dengan log pada kode program. Log itu adalah kunci ya. Kunci modul trading ini juga mencakup mekanisme log sederhana yang memungkinkan kita menerapkan sinkronisasi antar thread. Nah, sinkronisasi antar thread kita coba log ya. Kita coba load ini myThread class underscore log. Ini ada thread log dan trading.log. Seperti yang tadi ya, tapi memakai si log ya. Kita coba running. Bedanya tadi kan sini langsung running ya, Kalau di sini dianya setelah running over itu ya, memakai si log tadi, ya. Maka nanti printnya berapa si waktu yang dieksekusi si program ini. Nah, seperti ini. Beda dengan yang tadi, yaitu langsung running dia, running baru overnya belakangan. Kalau sini running over. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan erlog. Erlog itu adalah beberapa atau thread kepemilikan gitu. Pemilikan berarti beberapa thread tidak memiliki kunci, sementara dalam keadaan tidak erlog, siapapun si threadnya kunci tidak dimiliki oleh thread apapun. Nah, seperti itu. Kalau erlognya, kode programnya adalah ini. Erlog seperti ini. Kita lakukan running saja dulu. Kita lihat hasilnya gimana memakai si erlog ini. Apakah sama dengan log atau tidak ya? Nah, si erlog ini jika dia memakai erlog, maka jika memakai erlog, maka berarti bahwa dalam erlog beberapa thread memiliki kunci. Tapi jika tidak memakai erlog, kunci tidak dimiliki oleh thread apapun. Nah, seperti itu. Berarti ini memakai kunci atau kepemilikan. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, sinkronisasi, atau yang ketujuh, sinkronisasi thread dengan semapur. Semapur itu adalah, setahu saya, kayak tipe data abstrak gitulah, tipe data abstrak yang dikelola oleh sistem yang mensinkronisasikan akses oleh banyak thread ke sumber daya
atau sumber data secara bersamaan. Semapur kita coba dalam codingan. Nah, ini semapur ya. Semapur kita coba running. Nah, di sini kita mendapati ya berapa si, misalnya di sini kan ada random ya, random dengan info item randomnya di antara 0 sampai 1000. Jadi ditotalkan seperti inilah si semapurnya. Karena dia hanya bisa mensinkronisasikan akses oleh banyak thread ke sumber daya secara bersamaan. Itu adalah semapur. Lalu yang ke-8, bagaimana sinkronisasi thread dengan sebuah kondisi pada program. Sebuah kondisi pada program, kita ke condition. Thread condition ini. Nah, bagaimana si condition, apakah sama dengan si semapur ya, atau beda? Kita langsung running. Ternyata di sini ada producer dan consumer. Berapa si total item yang dikonsumsi gitu di setiap fungsi yang dibuat, fungsi consumer dan fungsi producer. Kalau si condition pengertiannya yaitu suatu kondisi mengidentifikasikan perubahan status dalam aplikasi. Ini adalah mekanisme sinkronisasi di mana thread menunggu kondisi tertentu dan thread lainnya memberitahukan kondisi tersebut. Kondisi tertentu menunggu kondisi tertentu sampai si threadnya selesai, maka si thread yang lain running, selesai running. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sinkronisasi thread dengan sebuah event. Sebuah event adalah sebuah peristiwa mungkin. Sebuah event, kita langsung ke program event.py. Nah, ini masih sama ya, ada consumer dan producer, tapi sekarang menggunakan event wait ini, event trading event. Kita coba bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini. Arti event adalah sebuah objek yang digunakan untuk komunikasi antar thread. Sebuah thread menunggu memberi sinyal sementara thread lainnya menampilkannya. Sebuah thread menunggu memberikan sinyal sementara thread lainnya menampilkannya, seperti itu. Ini kan misalnya item 96 di append by thread 7, lalu 96 dikembalikan lagi oleh si thread 78, baru 77 ke 78 lagi gitu. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita menjelaskan sinkronisasi thread dengan barrier ya. Barrier itu adalah ini di clear variable dulu. Barrier itu adalah sebuah aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa fase dengan aturan bahwa tidak ada proses yang bisa dilanjutkan jika pertama semua thread proses telah menyelesaikan tugas mereka sendiri. Ketika semua thread yang terlibat telah menyelesaikan tugasnya, maka dipanggillah si thread yang lainnya gitu. Sistem membuka kunci mereka semua, memungkinkan thread untuk pindah ke tabel selanjutnya. Barrier itu ada di codingan ini. Nah, ada misalnya runners Hui, Dewey, dan Louis. Nah, coba nih kayak sebuah race atau sebuah race untuk melihat waktu yang dibutuhkan dari si ketiga si list ini.
Kita coba. Nah, start race. Dewi. Nah, ternyata si Dewi dulu yang menyelesaikan tugasnya. Menjalankan tugasnya, baru dilanjutkan dengan Louis, baru dilanjutkan dengan Hui. Seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana komunikasi trade dengan antrian. Antrian itu ini ya, wait queue. Seperti yang tadi ada produser dan consumer, tetapi memakai trade antrian. Kita coba saja. Nah, seperti ini semuanya secara bersamaan dijalankan, tetapi dia mengantri, tidak secara langsung gitu. Mengantri sampai prosesnya berlangsung selesai. Nah, seperti ini. Antrian itu seperti multi trading ya. Multi trading bisa rumit ketika trade perlu berbagi data atau sumber daya antara satu dan yang lainnya. Lalu untunglah modul trading menyediakan banyak primitif sinkronisasi termasuk semafor, variabel kondisi event, dan juga log atau airlog. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang buku ini pada chapter 2. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.